Oke, syukron. Sebentar ya, Afwan. Ada sedikit problem. Oke, syukron pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bergabung pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amma ba'd. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shughara, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shughara, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shughara. Yang terhormat kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bergabung pada malam hari ini, jajaran-jajaran dari milenial hijrah, kawan-kawan yang mengikuti kajian pada malam hari ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Baik, sebelum kita mulai pada kajian malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wendy Juendi, saya lahir pada tanggal 3 Maret tahun 2003. Sekarang saya bersekolah atau kuliah di International One Quran Institute Bandung dan juga di Universitas Paletehan di Banten. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek akun IG resmi saya di @wendy_juendi03 dan juga di Facebooknya Wendy Juendi. Saya sekarang masih single. Alhamdulillah masih single ya teman-teman semua ya. Masih muda, masih umur 19 tahun, layaknya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kita malam ini sharing-sharing santuy aja ya. Kalau dibilang kajian, kayaknya terlalu mainstream banget buat saya. Karena ilmu pun masih minim banget, sangat-sangat minim. Jadi di sini kita sharing-sharing santuy aja. Jangan terlalu terbawa suasana ya teman-teman. Baik, langsung ke intinya saja. Malam ini saya akan membawakan tema mengenai just focus on Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala fi sahabati Rasulillah ajmain. Wa bi jidil warzuqni fahma subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang just focus on Allah. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, just focus on Allah itu apa Kak Wendy gitu? Saya baru dengar nih. Oke, sebenarnya saya juga menimpa balikan ilmu yang telah saya dapatkan. Kalau teman-teman mungkin tahu yang namanya private class, PPA, pola pertolongan Allah. Nah, saya di sini akan menimpal balikan lagi ilmu yang telah saya dapatkan dari private class itu dari pola pertolongan Allah, yaitu just focus on Allah. Just focus on Allah itu terbagi menjadi 5 pilar. Nah, just focus on Allah ini dipilari oleh Kang Reja. Teman-teman pasti tahu Kang Reja. Kang Reja itu salah satu founder dari PPA, dari Yayasan Abul Yatam Indonesia. Oke, 5 pilar itu apa aja, Kak? Yang pertama, everything comes for Allah. Everything comes from Allah. Jadi kayak gini, kita harus paham, sadar, dan bahwa ketetapan Allah itu baik. Ya, baik, buruk, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu meyakini sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di sini penghafal Quran pasti tahu nih. Ini Quran surat berapa, ayat berapa. Nah, benar. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 100, ayat 216. Titik kulaminasi atau klimaksnya itu ketika kawan-kawan paham pada poin ini gitu ya. Pada poin ini adalah memahami bahwa semuanya itu datangnya dari Allah gitu. Dan kawan-kawan semua paham gitu bahwasanya semua masalah apapun itu semua datangnya dari Allah. Gitu. Misal ya, kita nih kita mungkin masih seumuran, masih kayak yang namanya belajar kuliah. Contohnya kita mengalami kegagalan dalam belajar. Nah, teman-teman harus yakin bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan intinya kayak gini. Untuk orang yang sedang bekerja misalnya, misal bisnisnya sedang jatuh dicurigai oleh orang-orang
karir mandeknya di situ-situ aja, otomatis rezeki agak tersendat ya kan. Tapi kawan-kawan tetap tenang gitu. Bukan ditenang-tenangkan ya, tapi benar-benar tenang. Yang maksudnya dalam artinya kayak gini, karena teman-teman paham gitu, bahwasanya penghantar penghantar rezeki dari teman-teman semua, dan kita sangat meyakini bahwa Allah bisa saja mendatangkan rezeki yang lain dari tempat yang tidak disangka-sangka. Betul enggak? Yang kedua, pilar kedua yaitu everything belongs to Allah, ya. Semua ini adalah milik Allah. Semua hanya milik Allah. Apa saja itu? Kayak contohnya kereta, pesawat, rumah, uang, sekolahan, media iklan, Facebook, Instagram, media Zoom, dan bahkan yang sedang kita lakukan malam ini, itu semuanya milik Allah. Dan lain-lain, pokoknya semua itu kepunyaan Allah. Kita mah cuma titipan aja gitu. Kita cuma titipan. Mungkin itu tersirat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 64. Punyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Kita sering banget nih kan dengar tentang ayat di atas. Malahan ada yang mungkin hafal banget sama surat itu. Betul enggak? Insya Allah betul ya. Tapi ya itu tadi teman-teman semua. Itu hanya sekedar tahu aja, bukan paham. Kalau beneran paham ya insya Allah sih. Kalau beneran paham, kita tuh sedikit minta kalau teman-teman pasti langsung pahami ayat tersebut, gitu, mengerti di ayat tersebut. Teman-teman manusia sih, wajar, aneh pun kadang sering pastinya juga nggak akan bersedih kalau misalkan jir nih yang kayak nggak akan hilang. Mereka pilar yang ketiga, everything is tied to Allah. Apa tuh? Segala apapun yang kita lakukan pastinya secara sadar itu hanya untuk Allah gitu. Jadi kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Dan karena merasa dilihat Allah, itulah kita jadi mengerjakan yang terbaik buat Allah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, contohnya kayak kita kerja, kita ibadah, kita bersedekah, itu semua semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya teman-teman ya. Nggak mungkin tuh kita malas, kita berbohong, mengambil harta orang lain, minta pujian, sholat terburu-buru, wudhu asal-asalan, cuek sama orang tua, galak sama anak kecil, sama teman zolim. Nah, kalau itu kan nggak mungkin, itu karena Allah gitu kan ya. Jika setelah melakukan suatu pekerjaan apapun masih mengharapkan makhluk atau mengharapkan pujian dari Allah, berarti kita masih nyari yang namanya followers dari manusia. Paham lah artinya, maksud dari kata followers itu teman-teman nggak mungkin kita maksudnya di media sosial saja, mungkin teman-teman bisa memahami. Berarti kalau kita masih mengharap pujian dari orang, kita masih berharap followers, masih berharap kayak dipuji, orangnya kayak gini, Kak Wendy kayak gini, ya kan. Yang keempat, pilar keempat, everything control to Allah. Ya, apa itu Kak Wendy? Everything control to Allah. Jadi kayak gini kawan-kawan, harus memahami bahwa sebesar apapun masalah yang dihadapi, pencapaian yang seakan mustahil untuk diraih dan sebagainya, kawan-kawan tetap kondisi tenang. Bahwasanya percaya, ketetapan Allah itu yang terbaik, ya. Ketetapan Allah itu yang terbaik. Muncul optimisme tinggi karena tahu sebesar apapun masalah semuanya masih dalam kontrol atau genggaman tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman percaya nih, misalkan teman-teman diuji sama Allah, entah yang kuliah, kayak ya Allah, kok tugasnya nggak kelar-kelar ini, makalah lagi, ujian praktek lagi gitu ya. Tapi teman-teman percaya bahwasanya teman-teman punya Allah gitu kan. Terus yang masih sekolah, diuji, aduh ya Allah, pengen cepat lulus, pengen cepat kerja. Ketika udah lulus, membayangkan, saya mau kerja, nabung, beli mobil, beli rumah, gitu ya kan. Tapi ketika penerapan, semuanya di luar nalar gitu. Nggak semudah itu. Tapi teman-teman percaya bahwasanya jodoh maut rezeki itu sudah Allah yang menentukan, ya kan.
Jadi ketika kita mengejar target, ketika kita tengah ikhtiar, hati kita tetap tenang karena kita paham sepaham-pahamnya bahwa kita hanya menyempurnakan ikhtiar gitu teman-teman. Dan Allah saja ya, dan Allah saja dengan apa? Dan Allah saja bisa gitu. Seketika mampu mendatangkan hal-hal yang kita tuju, sekalipun itu mustahil di mata Allah, yang nggak ada yang intinya nggak ada yang mustahil di mata Allah gitu. Semuanya kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, ya insya Allah. Gitu. Ngomong-ngomong masalah mustahil nih teman-teman ya, itu berkaitan erat dengan tauhid banget. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya seperti ini. Kawan-kawan percaya sesuatu yang bersifat tidak mungkin atau bahkan di luar nalar manusia, berarti menandakan kawan-kawan itu beriman, ya kan? Di hari ini mungkin banyak banget nih dari kata yang berkata nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nothing is impossible gitu kan? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah teman-teman. Tapi terlepas dari itu, ketika ada berita sebentar. Ketika ada berita yang mustahil menurut dia serta mendatangkan hoax, gimana sih gitu. Padahal sebelum bilang nggak ada, yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya. Sebenarnya nggak ada sih yang nggak ada mungkin gitu. Ketika Allah sudah berkehendak, ya udah. Paham kan ya maksudnya teman-teman semua? Jadi kayak gini teman-teman, Ane dapat salah satu cerita dari temannya dari Kang Reja. Kebetulan kala itu Ane lagi ikut private kelasnya. Teman-teman yang mungkin yang pernah ikut private kelas PPA itu mungkin kayak ngerasa, ih bener nih hidup hidup Ane ini setelah ikut kegiatan PPA nih bener-bener kayak semuanya demi Allah gitu. Hanya Allah gitu, hanya untuk Allah gitu. Itu sih yang Anda rasakan sekarang. Walaupun kadang masih kayak ngeluh dan lain sebagainya. Soalnya private class PPA itu lumayan untuk berbayar, tapi ada free-nya juga. Nah, jadi aneh di private class itu dapat cerita dari salah satu pengisi materinya itu, yaitu Kak Suhe. Kak Suhe itu founder PPA di PPA Fortens. Jadi gini teman-teman, menindaklanjuti tentang nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Pasti teman-teman ketika mendengar cerita ini kayak teman-teman pun kayak ngerasa, ah masa sih gitu, ah masa sih, kayak bertanya-tanya. Jadi temannya Kang Reja ini telah mengikuti kegiatan itu, dia tuh punya tunggakan di salah satu bank ya teman-teman, di salah satu bank. Jadi setelah ikut kegiatan itu, intinya ceritanya langsung intinya, dia tuh langsung kayak minta sama Allah, ya Allah, saya cuma minta tolong hilangkan, tolong hapuskan tunggakan saya yang ada di bank tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman semua, itu kayak nggak mungkin gitu. Kok berdoa kayak gitu ya? Harus ada usaha dong gitu. Masa ketika antum punya utang di salah satu bank sekian juta, antum berdoa sama Allah, ya Allah, tolong hilangkan tunggakan tersebut. Itu kan nggak mungkin ya. Kalau di luar nalar kita tuh nggak mungkin. Kayak di nalar kita tuh nggak mungkin. Masa sih gitu? Lu berdoa kayak gitu? Ini aneh gitu. Tapi bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Jujur aneh merinding banget, kali itu merinding banget. Dan dengan singkatnya, dengan kala itu ya, teman-teman bayangin, dengan singkatnya Allah langsung menggantikan menggantikan doa-doa tersebut dengan nyata gitu. Kenapa? Karena ketika keimanan kita benar-benar ada di titik benar-benar di atas banget, itu nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Buat Allah mah ngapusin utang segitu tuh gampang, mudah gitu. Coba kalau buat kita punya utang 100.000 ke temen aja, aduh gitu gimana bayarnya ya? Padahal mah di dompet masih ada 200.000 tuh, tapi malas gitu buat bayar. Ada gak yang kayak gitu? Teman-teman punya utang nih sama temennya gitu ya kan? Punya utang sama temennya, kecil sih nih 10.000 misalkan, kecil 10.000. Padahal di dompet teman-teman semua ada nih, ada misalkan lebih dari 10.000. Tapi kayak mau bayar utang tuh 10.000 doang gitu, itu susah banget. Nah hati-hati tuh teman-teman. Buat teman-teman nih ya, mohon maaf saya ingatkan, buat teman-teman yang punya utang nih sama teman-temannya, entah 1.000, entah 2.000, ayolah bayar, silakan sok bayar. Mulai dari sekarang diingat-ingat, nggak usah malu untuk mengakui dah. Jangan pura-pura lupa ketika ditagih, kapan ya gitu, kapan saya pinjam gitu. Padahal mah dalam hati, iya saya punya gitu, karena berhubung udah terlalu lama gitu kan, nggak bayar-bayar, jadi malu gitu untuk mengakui. Jadi sok dibayar lah teman-teman. Bayangkan tuh ya, ketika Allah tuh bilang, ketika hambanya bilang, ya Allah, tolong hapuskan ya Allah, gitu, tolong hapuskan tunggakan saya yang ada di bank tersebut ya Allah. Dengan mudah jebret, kata Allah kun fayakun,
Itu nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Bayangkan, dari 15 juta, itu paginya ketika dia habis sholat malamnya sholat, paginya ketika cek saldo, nol. Bayangin, siapa itu yang menghapus? Entahlah, hanya Allah yang tahu kan, teman-teman. Bayangkan, itu benar-benar testimoni yang sangat-sangat, terbukti banget gitu, teman-teman. Aneh sampai kayak merinding, bener-bener banget loh. Kayak kita misalkan, contohnya kayak gini, ketika kita punya rezeki, terus ada teman kita yang minta tolong ataupun apa, jangan berhenti untuk menolong, teman-teman. Kayak gini deh prinsip kalian punya prinsip kayak gini. Enggak apa-apa deh kalian dimanfaatin sama teman-teman kalian. Ya, enggak apa-apa kan dimanfaatin sama teman kalian. Ada teman kalian yang minta tolong dong, Wen, aneh pinjam uang segini gitu. Pinjemin aja, kalau ada pinjemin. Allah tuh mah baik. Rezeki Allah tuh banyak tersebar di seluruh dunia kan. Kita bisa ambil yang di mana saja gitu. Yang di depan kita saja pun kita bisa ambil gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik, teman-teman. Ya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Bayangkan tuh, ketika keimanan kita udah dari tinggi, udah dari posisi yang paling tinggi, just fokus on Allah. Benar-benar hanya Allah yang kita cari gitu. Gak ada yang nggak mungkin. Oke, lanjut ke lanjut ke pilar yang kelima, yang terakhir. Everything, apa itu KWNI? Bahasanya kok sulit katanya gitu. Pakai bahasa Inggris, aneh enggak paham. Sama aneh pun enggak paham, teman-teman. Jadi everything self-to Allah itu harus memahami bahwa sejatinya semua itu akan kembali kepada Allah, teman-teman. Apapun yang kita miliki, harta, jodoh, maut, rezeki, itu semuanya udah di tangan Allah. Semua yang kita miliki kayak ini, KWNI, punya peci, baju, dan sebagainya, itu punya Allah. Ya kan? KWNI bisa bicara nih, bisa bicara di teman-teman semua, di hadapan teman-teman semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu karena izin Allah, izin dari Allah. Ya kan? KWNI bisa ngisi sharing pada malam hari ini, itu semua atas izin Allah, teman-teman. Kayak HP yang digunakan teman-teman buat ngikut Zoom pada malam hari ini, itu semua karena Allah, atas izin Allah. Ya kan? Entah HP, entah laptop, entah uang, entah rumah, entah apa itu, semua punya Allah dan akan kembali ke Allah. Ya kan? Orang-orang ini pasti dalam segala aktivitasnya penuh kehati-hatian, ya. Orang-orang yang ada di dalam everything surrounds to Allah itu pasti penuh dengan kehati-hatian. Mengapa? Nggak mungkin orang tersebut melakukan hal yang Allah nggak suka. Nggak mungkin pula mengambil hak orang lain, kayak korupsi. Itu akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nggak usah jauh-jauh sih, teman-teman ya. Kayak kita zolim sama teman kita nih, zolim sama teman kita. Kita misalkan kayak sudah membuat schedule, sudah buat janji sama teman kita, ya, sudah membuat schedule dan membuat janji pada teman kita, kita sudah menunggu teman-teman atau teman-teman sudah menunggu nih teman kita gitu, entah itu masalah kerjaan ataupun apa, tapi teman-teman kita kayak mengingkari. Nah, ingat itu teman-teman semua ya, ingat itu, jangan jangan terlalu kayak intinya harus berhati-hati dalam segala ucapan. Ketika kita sudah mengucapkan A, ya harus A. Ya, jangan kepletot. Intinya kalau bahasa kakaknya di sini di Banten kepletot. Paham nggak? Kepletot. Kepleset, ya. Kepleset, meleset ke sini, meleset ke sana gitu. Harus bisa dipegang. Karena sejatinya umat Islam itu yang dipegang itu omongannya, ya. Omongan yang dipegang. Jadi kayak gini teman-teman, segala sesuatu yang akan kembali, segala sesuatu yang kita miliki itu semuanya akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Ingat itu ya, dimintai pertanggungjawabannya. Ia akan menjadi orang yang paling tulus karena di setiap aktivitasnya selalu hidupnya berhati-hati, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, kakak pun sekarang kayak merasa diawasi oleh Allah nih. Kakak bukan orang yang paling KWND bisa ya ngisi kayak gini, sharing-sharing kayak gini gitu, bisa ngomong kayak gini-gini. Tetap teman-teman was-was, hati-hati. Maksudnya was-was, takut yang anak sampaikan ini enggak sesuai gitu. Maksudnya dalam arti enggak sesuai apa yang anak sampaikan ke teman-teman semua, itu kayak anak pun enggak bisa melakukannya gitu. Jujur sih teman-teman semua ya, anak pun sama. Ketika anak teman-teman semua pasti bisa kayak mengungkapkan omongan ke orang lain, mengajari orang lain itu bisa. Tapi dalam segi praktek itu susah. Itu sama aja teman-teman. Aneh pun sama aja. Aneh pun enggak bisa. Cuma karena kita di sini sama-sama berproses, sama-sama benar-benar kayak mengharap ridho Allah, enggak ada yang enggak mungkin, ya. Kata tadi itu, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Pada hari ini ketika kita melihat pada hari ketika mereka dibangkitkan
Kan Allah semua, bentar ingat-ingat. Oh iya, teman-teman bisa buka surat Al-Mujadalah ayat 6 ya. Al-Mujadalah ayat 6, di situ Allah berfirman, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada Allah mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu padahal mereka melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi nanti di hari kebangkitan kita tanya gitu. Kamu kala itu sampai kebangkitan, kamu kemarin nyuri ya? Nyuri? Enggak. Mulut itu dibungkam dengan segala sesuatu yang kita kerjakan sekarang itu dimintai pertanggungjawabannya. Dan sekarang pun yang Anda sampaikan ke teman-teman semua, nanti di akhirat kelak dimintai pertanggungjawabannya teman-teman ya. Dimintai pertanggungjawabannya. Oh, KW ini kemarin bulan lalu misalkan ngisi kajian di Milenial Hijrah gitu. Tapi di situ Kak Wendy isi kajiannya kayak gini 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 gini. Itu nanti dipertanggungjawabkan teman-teman semua. Oke teman-teman, itu 5 pilar ya, 5 pilar dari just focus on Allah. Jadi teman-teman semua harus fokus bahwasannya ketika kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible and nothing is the most. Itu moto kakak selama hidup. Jadi teman-teman semua harus fokus bahwasannya segala sesuatu yang kita jalani sekarang itu semuanya bergantung pada Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya teman-teman. Jadi bahwasannya ketika kita sudah ada di titik tertinggi, titik iman paling tinggi, kita yakin bahwasannya Allah tuh maha segalanya. Insya Allah teman-teman. Semua pertolongan Allah tuh akan ada. Dan sedikit cerita mungkin tentang pengalaman diri Ane pribadi pun, diri Ane sendiri, diri saya sendiri ya teman-teman semua. Jadi kala itu sebelum Ane kenal PPA, pola pertolongan Allah, kehidupan Ane penuh dengan futur banget, segala sesuatu tuh kayak ngeluh. Diuji dikit ngeluh ya, walaupun sekarang masih banyak ngeluhnya gitu. Tapi kayak sedikit ada perubahan, maksudnya dalam diri Ane kayak ngerasa sedikit oh iya gitu. Ditelaah lagi ke belakang, masa ke belakang. Ane terlalu kayak gini loh, Ane terlalu kayak gitu loh. Tapi sekarang setelah kenal yang namanya pola pertolongan Allah, just focus on Allah, alhamdulillah teman-teman. Ane apapun seketika Ane ingin sesuatu cuma bilang, ya Allah, Ane ingin kayak gini. Itu Allah langsung iya kan. Langsung Allah gitu. Allah langsung oke. Misalnya kayak kemarin nih, tahun kemarin. Ya Allah, Ane pengen dong gitu jadi duta pariwisata Banten gitu. Nah, cuma berdoa aja sih, cuma dalam hati aja. Ya Allah, ngelihat teman-teman tuh ada audisi pemilihan duta pariwisata Banten. Ya Allah, pengen dong jadi salah satu bagian di situ gitu. Dan dengan cepat Allah tuh langsung mengiyakan gitu teman-teman. Ane langsung ikut daftar dan jebretnya langsung Ane terpilih sebagai duta pariwisata Banten. Bayangkan itu teman-teman. Ketika kita sudah merasa bahwasannya Allah tuh ada di genggaman kita, bahwasanya semua sesuatu yang kita miliki itu punya Allah, itu insya Allah teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Pokoknya teman-teman semua sekarang, teman-teman harus yakin bahwasannya apa yang teman-teman punya sekarang, teman-teman rasakan sekarang, itu semuanya punya Allah. Ingat ya teman-teman, just focus on Allah. Oke? Terima kasih teman-teman telah mendengarkan sharing-sharing dari Ane. Anggap saja kalau ada kata-kata yang salah itu mungkin datangnya dari Ane ya. Kalau ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil yang mana yang baik dan mana yang buruk saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mungkin Ane pun di sini masih sama belajar kayak teman-teman semua ya. Sama-sama sharing aja kita. Tidak ada yang namanya Kak Wendy sebagai pemateri, Kak ini sebagai foundernya dan sebagainya. Tidak ada. Kita sama-sama di sini fokus pada tujuan kita, just fokus on Allah. Hanya mengharap ridho Allah SWT. Kita sharing-sharing sama-sama kayak mengkaji diri kita. Ya, sama-sama berbagi pengalaman. Oke teman-teman, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Masya Allah. Terima kasih Kak Wendy udah menyampaikan materinya. Jadi teman-teman semuanya tadi materinya luar biasa. Jadi intinya kita ini di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
yang mungkin ya kita anggap, ya udahlah nggak bakalan terjadi. Mungkin orang terkadang menganggap sesuatu kepada kita, "Oh udahlah nggak bakal terjadi kepada kamu, nggak bakal sukses, inilah." Tapi kamu udah ikhtiar dan kamu doa sama Allah, insya Allah teman-teman nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah takdirkan kamu sukses, kamu sukses. Seperti itu teman-teman semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, Kak Wendy, kita langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Silahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya di kolom chat, ya, diutamakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, Kak Wendy, gimana nih Kak, untuk kesibukan sehari-harinya? Oke, ulang-ulang. Maaf, Afan, bisa diulang pertanyaannya. Apa namanya itu, untuk kesibukan sehari-hari Kak Wendy ngapain aja nih? Oh, alhamdulillah, Nek jawab ya, izin jawab, kesibukannya, Nek. Alhamdulillah, kuliah aja sih. Terus ada sedikit kerjaan juga. Jadi aneh, kuliah sambil kerja nih ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin sukses di usia muda, itu tetap tekankan namanya just fokus on Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bahwasannya aneh itu di sini kuliah sambil kerja, terus aneh gabung di beberapa kegiatan kepemerintahan. Itu aneh jadi duta pariwisata Banten, duta pendidikan Banten, sama duta anti HIV/AIDS nasional. Teman-teman ya, itu kegiatan aneh. Cuma kegiatan selama di rumah ya paling kayak gitu kuliah. Kalau ada acara-acara yang di offline paling keluar kayak ngisi-ngisi seminar kayak gitu teman-teman. Oh, Masya Allah. Berarti, dari kuliah serambi bekerja juga ya Kak Wendy ya? Oke, ini Kak Nah, Wendy nah, betul. ada pertanyaan nih dari Kak Mada. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita memulai menerapkan konsep just focus on Allah sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Kak Oke, Wendy? langsung dijawab nih. Langsung dijawab enggak? Langsung dijawab ya? Boleh, boleh. Oke, kita langsung jawab saja ya. Bagaimana cara menerapkan just focus on Allah pada kehidupan sehari-hari? Mulai kapan? Ya teman-teman mulai dari sekarang diterapkan ya. Just focus on Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai dari hal yang terkecil. Kayak contohnya kita bangun tidur ya, bangun tidur. Bangun tidur pun kita bisa kayak menerapkan ilmu just focus on Allah. Karena ilmu tidur pun salah satu nikmat dari Allah gitu teman-teman ya. Terus kayak misalnya di sekolah, kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar teman-teman semua. Bagaimana cara menerapkannya Kak Wendy? Ya itu tadi. Ya, kita kuncinya salah satunya itu tetap tadi just focus on Allah, bahwasanya fokus pada ketetapan Allah. Kita harus tetap fokus bahwasannya apa yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanya mengharap ridho Allah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kayak contohnya kerja, sekolah, kayak kita yang masih pelajar sekolah, kuliah, makan, minum, apapun itu semuanya atas izin Allah gitu teman-teman ya. Bahwasanya singkat, kalau apa Kak Wendy pertanyaan tadi pada kehidupan sehari-hari itu kita bisa menerapkan apa saja ketika just fokus on Allah. Itu tadi. Banyak kita bisa terapkan teman-teman. Bahwasanya kalau teman-teman sudah uh, paham nih, sudah ngerti bahwasanya just fokus on Allah itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah teman-teman ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Contohnya kayak kita kayak mau bersedekah, sekolah, apapun itu kegiatan, membantu orang tua, apalagi itu paling penting ya. Membantu orang tua, ketika orang tua kita perintah untuk kayak gini, "Nak, tolong dong belikan ini, nak, tolong belikan itu," gitu. Ketika teman-teman bisa menerapkan ilmu just fokus on Allah, insya Allah teman-teman ya, insya Allah kayak gitu. Sedikit paham kah? Insya Allah bisa dipahami. Baik, itulah teman-teman semuanya ya. Semoga jawabannya bisa menjawab. Oke, syukron katanya. Oke, mungkin teman-teman semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan. Kami tunggu untuk 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Kak Wendy kalau boleh tahu sebelum-sebelumnya udah pernah ngisi sharing-sharing di mana aja nih? Apa? Kurang dimengerti?
Oke, izin menjawab ya, alhamdulillah. Ini udah beberapa ngisi kajian, mungkin ini kesekian puluh kalinya Ane ngaji ngisi kajian di salah satu grup, terutama di sini di grup milenial milenial hijrah ya teman-teman. Mungkin ini pertama kali ya nih ngisi di sini. Sebelumnya Ane sering ngisi di komunitas dakwah Indonesia, terus di beberapa grup lah intinya tema hijrah milenial kayak gitu. Terus kayak ada di beberapa sharing session di beberapa perusahaan yang minta untuk gabung sebagai pematerinya dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Masya Allah. Berarti udah memang ada basicnya ya. Oke. Silahkan teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Oke nih Kak Wendy, serambi kita nunggu, aku mau tanya juga nih. Kira-kira kan kadang anak-anak muda zaman sekarang ini tuh terkadang full untuk berharap sama Allah tuh kan kadang ada ragunya. Gimana sih cara ngilangin ragunya itu? Ngilangin ragunya ya teman-teman. Itu tadi. Intinya yakin bahwasanya ketetapan Allah itu yang terbaik kita. Jadi emang bener banget di anak muda sekarang tuh contohnya kayak kita yang anak muda itu susah banget, kayak misalnya kita mau fokus pada satu titik itu sulit banget gitu, kayak ragu kita misalnya mau mulai di posisi A itu sulit, mulai posisi B itu sulit, kita terlalu banyak kayak menye-menye gitu teman-teman, kayak terlalu banyak kayak gampang lah, nantilah, bener nggak? Iya kan, kayak sudahlah gitu, nanti dulu gitu. Itu kayak susah banget gitu kan, kayak yakin tuh kayak bahwasanya ketetapan Allah yang terbaik itu kayak kita gitu. Apalagi kalau udah diuji, kayak misalnya kayak contohnya aneh, diuji lagi, kadang ada tuh kayak perasaan kayak gini, ih Allah nih gitu, katanya Allah baik gitu, kok dikasih lagi ujian gitu, dah selesai gitu. Bahwasanya kalau kita percaya kalau kita sudah fokus, sudah percaya sama ketetapan Allah itu yang terbaik, itu insya Allah teman-teman, bahwasanya kan Allah itu tidak akan memberikan ujian melainkan batas kemampuan hambanya gitu. Intinya teman-teman kalau ingin kayak yakin bahwasanya ketetapan Allah yang terbaik, ya itu tadi ya, banyak-banyak mengharap ridho Allah teman-teman, jangan mengharap ridho manusia deh ya. Kalau zaman sekarang masih kayak mengharap ridho manusia, kayak pengen diakui oleh manusia, itu susah teman-teman ya. Sama halnya kayak kita pun, maksudnya kayak Aneh sendiri pun kayak masih ada aja gitu kayak ingin diakui oleh manusia, itu sama karena kita makhluk sosial ya, susah banget karena kita makhluk sosial. Kalau kita masih bersosial, itu masih ada kayak perasaan pengen diakui oleh manusia. Nggak mungkin lah setinggi apapun orang itu keimanannya masih tetap kayak ingin diakui oleh manusia, ya kan? Intinya tetap fokus pada satu titik, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak gitu. Masya Allah. Jadi intinya teman-teman semuanya kita harus yakin nih Kak Wendy ya. Karena kan banyak banget tuh anak-anak muda sekarang tuh, ya termasuk saya juga sih terkadang, gimana ya, takut nggak terjadi gitu, takut Allah nggak bantu, kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Iya. Oke, insya Allah tipsnya bermanfaat banget bagi kami. Oke teman-teman semuanya, satu pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita langsung ke sesi selanjutnya. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya. Oh ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak Wendy dari Kak Rifki Maulana. Katanya, "Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Sebelumnya Kak, Wendy hebat banget. Kalau boleh tahu bagaimana sih Kak, Wendy cara membagi waktu itu sendiri? Kak Wendy jadi duta pariwisata pendidikan dan HIV di tahun yang sama atau bagaimana Kak? Dan bagaimana sih cara Kakak tetap bersyukur terkadang ya dirasa insecure pemilihan itu berlangsung, itu. Kadang ngelihat, mungkin peserta yang lain gitu. Gimana caranya Kak?" Oke, terima kasih. Pada siapa tadi tuh yang ngajuin pertanyaannya, Masya Allah. Kak Rifki. Pertanyaan ini sedikit membuat terbang. Enggak. Jadi kayak gini teman-teman. Enggak hebat juga. Semua itu
karena Allah, semuanya karena Allah. Banyak sih teman-teman kayak bertanya, kok kamu bisa sih gitu di 1 tahun itu jadi beberapa ini gitu loh. Jadi duta pariwisata iya, duta pendidikan iya gitu, duta HIV juga iya gitu. Itu gimana cara membagi waktunya gitu. Tetap teman-teman, kalau kita semua yang kita lakukan itu semuanya karena Allah ya, nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Itu semuanya tuh karena mungkin itu intinya kayak gini, Anda itu orangnya ambisius teman-teman. Jadi nggak mau stuck di satu sisi gitu. Kalau mungkin anak muda sekarang kayak terlalu banyak kayak oh, udah gitu. Terlalu banyak kayak udah nggak mau gitu, nggak mau mencoba hal baru gitu kan. Kalau aneh itu nggak kayak gitu teman-teman gitu. Aneh itu nggak bisa kayak stuck di satu sisi cuma kayak aneh udah jadi ini nih. Aneh harus jadi ini lagi nih gitu. Jadi terlalu ambisius gitu. Terlalu ambisius banget. Jadi teman-teman kalau misalkan kayak pengen eh, di usia mudanya itu produktif, ya itu tadi jangan stuck di satu sisi. Kalau teman-teman bisa di posisi ini, terus ada posisi lain, ya harus bisa lagi gitu. Harus teman-teman harus jadi multi talent gitu. Harus bisa di segala bidang intinya, harus bisa di segala bidang. Terus bagaimana cara Kak Wendy membagi waktunya? Bagi waktunya mungkin kalau menurut teman-teman semua yang enggak kayak ngerasa kayak gimana ya? Aduh, susah banget sih gitu. Aduh, itu kayaknya tiga-tiganya di 1 tahun yang sama kalau kegiatannya bentrok gimana ya gitu. Tetap teman-teman, kita harus mempunyai prinsip Allah stay with me. Allah pasti ada untuk kita. Ketika teman-teman punya prinsip kayak gitu, insya Allah gitu. Hal sesulit apapun, sebentrok apapun, ya udah dijalani aja gitu. Ya ketika kita merasa kita mampu, ya kenapa enggak gitu. Intinya teman-teman harus fokus dulu, harus ini dulu punya prinsip ketika mau jalanin semuanya, mampu nggak nih, saya mampu nggak, saya bisa nggak gitu. Kalau sekiranya di teman-teman nggak bisa, nggak mampu, jangan lakukan gitu. Ambil satu saja dulu, fokuskan satu titik gitu. Jangan semuanya diambil kayak gitu kan. Jangan semuanya diambil. Terus bagaimana caranya menghilangi insecure di apa namanya? Ketika pemilihan, ketika ada kegiatan-kegiatan tersebut dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin yang namanya insecure semua orang punya, ya. Ya enggak? Semua orang punya, termasuk aneh sendiri. Tapi aneh kayak gini, toh sama-sama makan nasi gitu. Toh sama minum juga air putih, ya kan? Ngapain harus takut gitu? Ketika kita punya basic, ketika kita punya kemampuan, ketika kita mampu dan bisa, ya udah, gitu kan? Lakukan gitu. Jangan takut teman-teman. Kalau kita kayak merasa masih, aduh, saingannya kayak gitu. Aduh gimana ya gitu. Aduh kayak gini gini gini. Itu enggak bakal maju-maju teman-teman, ya. Enggak bakal maju-maju, yakin lah sama Ane. Tapi kalau teman-teman kayak punya pede tinggi kayak Ane ini, aduh, pede banget. Pokoknya segala sesuatu pasti berhasil, pede ya pede dulu dalam hati itu harus harus punya positive thinking. Insya Allah teman-teman ya. Enggak ada yang enggak mungkin kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Terima Masya kasih. Allah. Udah, pertanyaannya semuanya alhamdulillah sudah dijawab oleh Kak Wendy. Dan semoga seluruh jawaban dari beliau bisa menjawab apa yang kita tanyakan ya teman-teman semuanya. Baiklah,